Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang wilayah bagian utara. Batas wilayah sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Wilayah Laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia adalah negara besar yang memiliki batas-batas dengan negara lain yang menjadi negara tetangga. Ternyata kita memiliki banyak negara tetangga. Tahukah kalian, ada 5 negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah utara. Malaysia adalah sebuah negara federal di Asia Tenggara dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat militer negara. Malaysia menjadi negara yang dekat dengan Indonesia serta yang paling sering terjadi konflik perbatasan. Beberapa wilayah Indonesia berbatasan langsung ke daratan dengan Malaysia, seperti di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara ini terpisah dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Thailand adalah sebuah negara berbentuk kerajaan rastra, negara yang berbatasan dengan Indonesia. Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya negara berbatasan antara Indonesia dengan Thailand. Vietnam Republik Sosialis. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina. Di Asia Tenggara, Vietnam berbatasan dengan Indonesia. Pada kawasan Laut Sipasmaran antara Pulau Selatung di Kepulauan Natua dan Pulau Kodere di Vietnam. Filipina. Negara Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah utara Indonesia. Perairan utara dan selatan Pulau Miangas menjadi salah satu wilayah yang berbatasan dengan negara Filipina. Daerah ini berada di sekitar wilayah utara Pulau Sulawesi. Saat ini Filipina mengalami perkembangan ekonomi yang modern. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan total luas negaranya yaitu 5.193.250 km persegi. Luas ini mencakup luas daratan dan lautan ya. Dengan luas daratannya yaitu sebesar 1.919.440 km persegi, dan untuk luas lautannya sebesar 3.273.810 km persegi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7. Yang pertama itu ada Rusia, kemudian ada Kanada, kemudian Amerika Serikat, kemudian yang berikutnya ada Cina, kemudian
ada Brazil, dan yang keenam itu Australia, sedangkan ketujuhnya sendiri adalah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Yang pertama yaitu ada Samudra Hindia, kemudian yang kedua adalah Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan lihat batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letaknya di peta. Batas-batas wilayah Indonesia ini nanti akan kita bagi untuk wilayah utara, selatan, barat, dan timur. Untuk yang pertama, kita cari tahu dulu batas wilayah Indonesia sebelah utara. Batas wilayah Indonesia yang utara yang pertama adalah Laut Andaman. Laut Andaman ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara India dan juga Thailand. Kemudian batas berikutnya adalah sebuah selat, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara Malaysia. Kemudian batas yang ketiga yaitu Selat Singapura. Selat ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, wilayah perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia, di mana wilayah ini sangat unik selain karena wilayah ini terbagi dua antara wilayah Malaysia dan juga sebagian dimiliki oleh Indonesia. Hal lain yang cukup unik di Sebatik juga, di wilayah ini berlaku dua mata uang, yaitu ringgit dan juga rupiah. Hal yang cukup unik juga di Sebatik adalah adanya objek wisata, yaitu Rumah Dua Negara, di mana bagian teras dan juga ruang tamunya dimiliki oleh Indonesia, sedangkan dapur dan juga WC-nya berada di wilayah Malaysia. Seperti apa keunikan rumah tersebut? Mari bersama-sama kita saksikan di dalam. Ya, saat ini kita sudah berada di atas Rumah Dua Negara. Seperti apa Rumah Dua Negara itu? Ya, ini bagian depan ya, bagian depan dari Rumah Dua Negara. Jadi bagian depan ini atau terasnya ini dimiliki oleh Indonesia, di mana warnanya merah putih ya, sesuai bendera Indonesia. Bagian dalamnya juga, ruang tamunya juga dimiliki oleh Indonesia. Seperti apa ruang tamunya? Mari kita masuk ke dalam. Ya, halo, saat ini saya sudah berada di ruang tamu dari Rumah Dua Negara. Seperti inilah ruang tamu dari Rumah Dua Negara ya. Ada sofa untuk para tamu nanti yang berkunjung bisa istirahat di sini. Dan juga selain sofa di sini ada buku-buku bahan bacaan yang disediakan oleh pihak Indonesia ya. Di mana buku-bukunya ini adalah buku-buku soal pahlawan ya yang disediakan di sini. Tidak terlalu luas sebenarnya ruang tamunya, hanya ada sofa seperti ini dan juga buku-buku bahan bacaan, ada TV yang disediakan. Namun di sini juga ada kamar ya, ada kamar yang disediakan atau ada kamar yang dulunya dimiliki oleh tuan rumah di sini. Kita masuk ke kamarnya seperti apa. Ya, seperti inilah kamar dari Rumah Dua Negara. Tidak terlalu luas sebenarnya, namun untuk istirahat sangat cukup ya untuk di wilayah Rumah Dua Negara ini. Ada dua kamar, salah satu kamar lagi ini kamar juga. Kita masuk ke dalam. Ya, ini kamar
salah satu yang ada di Rumah Dua Negara juga ya, selain tadi yang ada di sebelah sana, ini salah satu kamar juga yang dimiliki oleh Rumah Dua Negara. Siapa tahu ada yang mau istirahat di sini bisa ya. Kita lihat keluar lagi seperti apa keunikan lainnya. Ya, ini adalah foto-foto pengunjung dari Rumah Dua Negara, di mana kunjungan dari Habib Yaman ya di Patok 3 Sebatik Tengah saat itu. Dan juga ya ini kunjungan dari Pak Presiden Pak Joko Widodo saat itu saat berkunjung ke Sebatik, di mana tepatnya di Patok 3. Dan ini ada Ibu Iriana ya, ada juga TNI dan juga ada Pak Irianto ya, saat itu mendampingi Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Sebatik. Di sini juga ada Bupati Demak ya dari Provinsi Jawa Tengah di Patok 3, atau tepatnya di rumah ini juga saat berkunjung ke Sebatik pada tahun 2013. Di sana juga ada foto dari pemilik tempat ini ya, yang sudah diwakafkan saat ini. Ya, seperti inilah dari wilayah Rumah Dua Negara. Selain di depan tadi adalah milik Indonesia terasnya, ruang tamu ini juga milik Indonesia. Karena namanya Rumah Dua Negara, artinya rumah ini dimiliki oleh dua negara. Di depan teras dan ruang tamunya itu Indonesia, sedangkan bagian dalam, ruang keluarga dan juga ruang makan itu dimiliki oleh Malaysia. Seperti apa di dalam, mari sama-sama kita lihat. Ya, saat ini ada petunjuk arahnya ya. Ini Indonesia, artinya bagian sebelah sana itu Indonesia, sedangkan ini Malaysia, bagian dalam ini Indonesia. Jadi saat ini saya berdiri di antara wilayah Indonesia dan juga wilayah Malaysia. Unik sekali tentunya. Jarang orang bisa berada di posisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti yang saksikan kita bisa berada di posisi saya berdiri saat ini. Seperti apa keunikannya, mari kita saksikan ke dalam wilayah Malaysia ya. Ya, ini tadi ruang keluarga ya, ruang keluarga. Saat itu ruang keluarga, namun saat ini digunakan untuk tempat wisata ya. Seperti inilah situasi saat ini di Rumah Dua Negara milik Malaysia ya. Kita lihat di sebelah sana ada bendera Malaysia, bendera Malaysia. Ya, karena memang di sini sudah masuk wilayah Malaysia, dan di sini juga ada foto dari Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir Mohamad ya, yang saat ini memimpin Malaysia, dan juga ada foto-foto yang dipasang sebagai objek-objek untuk ini ya, tamu-tamu berkunjung sebagai bahan bacaan mereka. Di sana juga ada foto dari pihak Malaysia ya yang dipajang, ada foto juga sebelah sana. Ada keterangan di sini ya, dilarang merokok, artinya di wilayah ini objek wisata Rumah Dua Negara ini dilarang untuk merokok seperti itu. Ya, seperti ini ruang keluarga dari Rumah Dua Negara, tepatnya yang dimiliki oleh Malaysia ya. Di sana berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Bahkan kini jalan menuju ke kantor camat Sebatik Utara harus lewat wilayah Malaysia. Sebab sejak ada pengukuran patok batas negara tahun lalu, puluhan hektar lahan di Sebatik jadi wilayah Malaysia. Warga setempat pun banyak yang mengkomplain masalah tersebut. Puluhan hektar lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara masuk dalam wilayah Malaysia. Hal itu terungkap setelah pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM Malaysia pada Juni 2019. Menurut salah satu warga setempat, ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia. Ditambahkan pula oleh selaku kepala desa setempat, ada sekitar 2,16 km lahan yang ada di desa seberang dinyatakan masuk Malaysia akibat pergeseran patok batas negara. Sudah banyak masyarakat mengadukan persoalan tersebut ke kantor desa mempertanyakan terkait ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki. Pergeseran patok dan masuknya sebagian lahan masyarakat ke Malaysia sempat memicu keributan. Pasalnya masyarakat Malaysia sudah berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk wilayah mereka. Mereka bahkan bersikeras hendak mengambil hasil kebun atau sawah di lahan tersebut, sehingga memicu perdebatan sengit dengan sejumlah warga pemilik lahan. Menurut kepala desa setempat, kita akan melakukan mediasi karena ini belum ada diresmikan dan belum dipastikan. Saya sampaikan itu untuk mengambil dan menguasai lahan tidak bisa kecuali antar dua negara sudah sepakat. Jadi sementara ini silakan digarap masing-masing seperti biasa sampai ada kejelasan. Sejak kejadian tersebut, masyarakat mendesak kepala desa memperjelas status kepemilikan sertifikat tanah mereka. Namun langkah tersebut terkendala karena pemerintah Kabupaten Nunukan atau Biro Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengaku belum bisa bersikap karena masih menunggu informasi pemerintah pusat.
Dia mengakui keluhan masyarakat atas hilangnya sebagian tanah mereka karena masuk Malaysia juga menjadi keresahan pemerintah kecamatan. Sebab jalan menjadi kantor kecamatan Sebatik Utara terpotong sebagian menjadi milik Malaysia. Jalan masuk kantor kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Jadi untuk masuk ke kantor camat Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Jadi kalau mau ke kantor camat kita harus lewat Malaysia. Kita jadi